Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang telah datang melawat kami, yang datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri saat ini, boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, untuk boleh menerima, memahami kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Sabtu 24 Desember 2022, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21 sampai ayat 25. Begini firman Tuhan. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun
aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini tidak terjadi begitu saja. Ia datang dalam atau lewat sejarah kehidupan manusia. Dan tentu itu melibatkan orang-orang yang mengambil peranan untuk dipakai Allah dalam sejarah kedatangannya. Sebelum ia datang, saat ia datang di dunia, saat ia bekerja, berkarya di dunia, dan setelah ia kembali ke sorga. Saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar ya dari orang-orang yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menyatakan janji akan kedatangannya, dan juga mereka-mereka yang dipakai oleh Allah ketika ia berkarya di dunia ini, hidup di dunia ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga mereka-mereka yang telah Dia utus untuk memberitakan kabar keselamatan tersebut. Seperti halnya nats pada bacaan kita tadi, kita bisa melihat bagaimana Allah memilih dan memakai Daud. Ia dipilih, dipakai sebagai raja di antara umat pilihan Allah. Dan kemudian dari garis keturunan Daudlah Yesus Sang Juru Selamat akan lahir ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah Allah lakukan bagi Daud dengan memberi kesempatan baginya sebagai raja dan sebagai nenek moyang garis keturunan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, itu adalah sebuah kasih karunia yang besar dari Allah bagi Daud. Dan tentu ketika Allah memilih Daud dan memakai Daud sebagai alatnya, itu karena Daud juga seperti yang dikatakan oleh nats ini, dia hidup berkenan di hadapan Allah dan dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah memilih dia, Allah memakai dia karena dia adalah orang yang mau hidup taat, berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, begitu juga dengan Yohanes Pembaptis. Allah telah memilihnya menjadi sosok untuk merintis jalan, mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke tengah-tengah dunia ini. Allah menyuruh dia mempersiapkan jalan dengan menyerukan seruan pertobatan dan juga seruan untuk memberi diri dibaptis bagi orang-orang Israel pada masa itu. Saudara-saudara sekalian, ketika Yohanes dipakai dan dipilih Allah menjadi alatnya, menjadi pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Raja, Juru Selamat, Raja Damai di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya itu adalah sebuah pekerjaan yang begitu besar. Pekerjaan yang begitu membanggakan. Namun kita bisa melihat bagaimana Yohanes tidak menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan yang membuatnya begitu bangga, membanggakan diri dan meninggikan diri. Namun justru sebaliknya, Yohanes dengan tugas yang begitu besar dan mulia, dia menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dan itu dia katakan, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Dia tidak membesarkan dirinya, tetapi dia sadar bahwa yang harus dibesarkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang sedang ia beritakan.
Dan yang lebih luar biasa adalah ketika dia menyatakan, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Saudara-saudara sekalian, itu sebuah pernyataan yang menunjukkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita diajak oleh firman Tuhan pada hari ini untuk belajar meneladani sikap hidup, cara hidup yang ditunjukkan oleh Raja Daud dan juga Yohanes Pembaptis yang telah dipilih dan dipakai Allah sebagai alatnya untuk menyatakan keselamatan, kedatangan Sang Juru Selamat, Raja Damai di tengah-tengah dunia ini. Mari kita juga diajak, didorong oleh firman Tuhan hari ini untuk mau memberi diri kita, hidup kita, dipilih dan dipakai oleh Allah sebagai alat di tangannya untuk menyatakan keselamatan dan damai sejahtera yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mau memberi diri untuk dipakai, itu berarti Allah menginginkan supaya kita memiliki hidup yang taat, hidup yang berkenan di hadapannya, hidup yang mau benar-benar menyerahkan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat banyak cara, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dan mari kita belajar untuk menunjukkan kerendahan hati kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, kalau Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita masing-masing untuk ikut ambil bagian di tengah-tengah pekerjaan Allah di dunia ini, untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan damai sejahtera itu, mari setiap kita harus belajar untuk merendahkan hati. Bahwa pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita bukan untuk meninggikan diri kita, untuk membesarkan nama kita, tetapi lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita diajak untuk semakin meninggikan Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa damai sejahtera, menuntut kerendahan hati setiap kita, kesiapan setiap kita untuk mau hidup di dalam damai sejahtera, untuk mau mengerjakan damai sejahtera, supaya dengan demikian kita benar-benar menjadi anak-anaknya yang menjadi saksinya untuk membawa berita keselamatan, untuk memperkenalkan damai sejahtera itu kepada dunia ini. Hidup kita adalah cerminan dari damai sejahtera, keselamatan yang Tuhan sudah bawa ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari kita belajar untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, supaya kami juga mau menyerahkan hidup kami, hati kami untuk Tuhan pakai sebagai alat-Mu, untuk boleh menyatakan keselamatan dan damai sejahtera yang telah Engkau bawa ke tengah-tengah dunia ini, supaya lewat hidup kami, semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, kami boleh memancarkan, memberitakan keselamatan dan damai sejahtera-Mu kepada dunia ini, sehingga lebih banyak orang yang mau percaya dan menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian terus hidup di dalam damai sejahtera Allah, supaya kita hidup benar-benar mencerminkan keselamatan dan damai yang telah Tuhan berikan. Sebentar lagi kita akan tiba pada perayaan Natal di ibadah malam atau perpumuan Bodari malam ini untuk merayakan Natal. Karena itu kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat menyambut Natal untuk kita semua. Sampai jumpa.